Halo Sobat Kicomania, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video tutorial yang sederhana dari channel saya ini, yang mungkin video ini lewat di beranda YouTube-nya teman-teman semua. Alhamdulillah saya berkesempatan kembali untuk menyapa teman-teman semua melalui video virtual ini. Di sini saya mengajak kembali teman-teman semua untuk berdiskusi, berbagi pengalaman serta berbagi solusi tentang permasalahan-permasalahan pada rawatan burung koleksian kita. Di tema konten kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua tentang cara merawat anakan burung cikluk atau anakan burung Salome agar aktif ngeriwik. Anakan Salome yang saya rawat ini sekarang usianya kurang lebih 1,5 bulan teman-teman. Dan alhamdulillah untuk hariannya anakan Salome ini sudah rajin ngeriwik. Apalagi kalau waktu subuh ini anakan Salomenya sangat berisik banget teman-teman. Nah, pada dasarnya kalau kita merawat sejak dari lolohan maka akan mudah sekali untuk cepat berbunyinya. Untuk mengimbangi agar anakan Salome ini cepat berbunyi, tentunya kita sebagai perawatnya harus tetap memperhatikan rawatan hariannya, seperti mandi, jemur, dan tak ketinggalan untuk memancing anakan Salome ini agar cepat berbunyi. Pastinya kita harus konsisten untuk memberikan pakan harian di setiap harinya. Adapun pakan hariannya itu adalah berupa fur. Fur kering adalah pengganti pakan harian alaminya. Di samping itu, pakan tambahan lainnya seperti serangga-serangga kecil itu harus kita berikan di setiap harinya. Adapun pakan tambahan itu berupa jangkrik, ulat tongkong, ulat kandang, kroto, dan belalang kecil. Nah, itu dari segi pakan sebagai kebutuhan harian anakan Salome kita agar tetap hidup ketika kita rawat teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk rawatan harian agar anakan Salome atau cikluk ini mudah atau rajin ngeriwik. Biasanya saya pada perawatan ini menjelang subuh saya sempatkan anakan burung Salome diembunkan teman-teman ya. Keluarkan dan simpan di gantangan depan teras rumah kita sekitar jam 5 subuh teman-teman. Simpan dan gantangkan menghadap ke arah timur. Dan biarkan anakan Salome menikmati segarnya udara di pagi hari. Sebagaimana kita ketahui, untuk terapi embun ini sangat banyak manfaatnya. Yang salah satunya bisa meningkatkan vitalitas atau stamina anakan burung Salome ini. Dan manfaat lainnya bisa menjaga kesehatan bulunya agar tetap berkilau, halus, dan tidak mudah rontok. Selain itu, terapi embun ini dapat membantu mencegah penyakit kulit pada anakan Salome. Nah, itu salah satunya teman-teman ya. Kemudian untuk manfaat lainnya dalam terapi embun ini, anakan Salome yang asalnya bunyi hanya ngeriwik akan cepat ngemplong jika kita konsisten diterapkan terapi embun ini di setiap harinya. Teman-teman bisa embunkan anakan Salomenya selama 1 jam saja ya teman-teman. Dan jika proses embunnya itu selesai, kini saatnya kita kasih pakan dan ekstra puding. Untuk ekstra puding pada rawatan saya ini, saya latih pemberian jangkriknya itu 3 ekor dan untuk ulat hongkongnya itu 17 ekor. Dan untuk pemberian ekstra puding ini biasanya saya berikan sebelum saya mandi dan jemurkan. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman bertanya, apa tidak kebanyakan itu settingan ulat hongkongnya sampai 17 ekor gitu? Menurut saya aman-aman saja ya teman-teman, tidak berpengaruh pada bulunya dan tidak akan mengalami kerontokan pada bulunya jika hal itu sudah dibiasakan sejak dari anakan. Yang ada malah rajin bunyi teman-teman. Nah, setelah pemberian ekstra pudingnya selesai, selanjutnya kita mandikan anakan Salome kita ini. Semprot dengan menggunakan spray halus.
mandikan sampai basah kuyup. Nah, setelah proses mandi selesai, kita angin-anginkan terlebih dahulu selama 5-10 menit sambil kita elus-elus bulunya agar anakan Salome kita tetap jinak teman-temannya. Nah, harus dibiasakan seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut pada proses penjemuran. Untuk penjemuran ini biasakan kita simpan di bawah seperti ini teman-teman sangkarnya, agar anakan mudah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Simpan sangkar di bawah seperti ini sebagai pelatihan agar nantinya tidak takut ketika anakan melihat benda-benda bergerak seperti kendaraan yang lewat, hewan peliharaan seperti ayam yang nantinya bukan suatu ancaman untuk anakan Salome yang kita rawat ini. Dan penting juga untuk kita awasi dan kita jaga takutnya ada gangguan dari hewan-hewan predator seperti kucing dan hewan-hewan melata lainnya. Karena burung Salome ini tergolong burung karakter burung panas teman-teman ya, atau aktivitas hariannya itu sering kita jumpai di area pepohonan terbuka. Maka untuk penjemuran ini bisa kita sesuaikan, bisa kita jemur antara 1 sampai 1,5 jam lamanya ya. Dan salah satu manfaat penjemuran ini biasanya anakan akan mudah berbunyi teman-temannya. Sambil menunggu anakan Salome kita dijemur, penting juga untuk kebersihan kandangnya agar anakan Salome yang kita rawat ini tetap sehat. Kita bersihkan terlebih dahulu alas sangkar atau karpet ini dari kotoran. Sikat dan bersihkan menggunakan sabun agar kuman dan bakteri yang menempel di ruji dan alas sangkar nantinya bisa mati semua ya teman-teman. Nah, setelah proses bersih-bersih kandang dan proses penjemurannya selesai, kita angkat dan angin-anginkan terlebih dahulu anakan Salome kita ini. Dan boleh kita berikan kembali untuk pakan jangkriknya lagi, bisa itu 2-3 ekor saja teman-teman ya. Nah, setelah itu kita simpan dan gantangkan di depan teras rumah kita. Kalau teman-teman punya burung gacoran di rumah, sebaiknya tempel hariannya itu agar anakan burung Salome yang kita rawat terpancing bunyi, dan nantinya anakan Salome rawatan kita ini akan bisa menirukan bunyi burung gacoran di rumah sebagai guru vokalnya ya teman-teman. Nah, kemudian di sore harinya teman-teman bisa kembali memberikan ekstra pudingnya sama seperti di pagi hari. Dan untuk memancing agar anakan Salome aktif ngeriwik, bisa teman-teman putar MP3 setelah waktu maghrib sampai malam hari. Jika konsisten hariannya diterapkan seperti itu, insya Allah teman-teman ya, rawatan anakan Salome teman-teman akan ada hasil nantinya. Nikmati proses dan konsisten dalam perawatan. Nah, demikian video singkat tentang cara perawatan harian pada anakan Salome yang saya rawat ini agar aktif ngeriwik. Dan jika pada perawatan yang saya bagikan ini menurut teman-teman bermanfaat, silakan teman-teman terapkan pada rawatan hariannya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini, dan nantikan video-video tutorial selanjutnya dalam pembahasan yang berbeda. Terima kasih, saya haturkan kembali untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhir kata, salam kicau mania, salam brand tanpa rem.